Nah, salah satu cara untuk mengendalikan hama ini adalah petani harus pintar-pintar mengatur perairan. Selain faktor pengairan, biasanya hama ini juga disebabkan oleh pemilihan bibit yang kurang sesuai atau tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat tani semuanya, di masa vegetatif ini, ya, musim tanam gadu ini biasanya ya ditandai dengan kemunculan berbagai hama dan penyakit. Jadi bedakan antara hama dan penyakit. Itu mudah muncul di musim-musim tanam kedua atau tanam gadu ini. Ya, misalnya ada hama putih, kemudian hama wereng, ya, juga burung, ya, atau mungkin itu kepik hijau atau walang sangit, atau yang populer mungkin adalah ini penggerek batang padi. Ini hama-hama yang harus kita waspadai di musim-musim tanam gadu atau masa yang kedua ini, karena biasanya rentan sekali dengan sisa-sisa dari bahan-bahan atau panen sebelumnya. Rekan-rekan sahabat petani semuanya, pada kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda salah satu hama tersebut, dengan harapan ketika kita sudah bisa mengetahui tanda-tandanya, kita bisa mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, intervensi yang diperlukan. Dan yang lebih penting itu adalah kita juga mengetahui pencegahannya. Ya, dalam beberapa pelatihan, seminar, sering saya mendengar bahwa kesalahan kita petani semuanya, termasuk saya, itu adalah lebih fokus pada pengobatan. Setelah terjadi baru diobati, ya, padahal yang jauh lebih penting daripada itu adalah pencegahan. Artinya tidak harus kita melakukan intervensi penyemprotan, ya, tanpa harus menunggu penyakit hama belum datang. Enggak. Informasi yang saya dapatkan, ini kan saya juga aktif ya di beberapa event-event atau mungkin melihat di YouTube itu, ya, untuk mencari kekinian bahwa yang lebih utama perlakuan itu penting, tapi yang lebih utama itu adalah penjagaannya itu. Coba kita fokus pada satu hama wereng gitu ya. Atau kita mulai dulu yang hama putih. Ini mungkin hal yang agak langka ya, agak langka diperdengarkan, karena yang sering muncul itu biasanya adalah misalnya hama penggerek batang dan gitu ya, wereng dan sebagainya. Hama putih ini sering kali menyerang ya daun bibit tanaman padi yang masih kecil ya, karena ini kan fokusnya masih pada fase vegetatif ya. Yang kemarin itu ada yang mengatakan 0 sampai 55 hari, ada yang mengatakan 0 sampai 65 hari ya, yang dimana vegetatif itu juga diawali dengan fase perkecambahan, ada tahap pertunasan, ada tahap anakan dan sebagainya itu. Tapi kita fokusnya pada hamanya itu ya. Tanaman padi yang terserang hama putih ini ditandai dengan mengalami perubahan warna pada daun padi tersebut ya. Dicek sahabat tani apakah perubahan warnanya itu ada ya. Biasanya kita kalau melihat kalau warnanya kuning berarti kurang nitrogen, diadakan pemupukan. Tapi enggak ya, daun padi yang awalnya berwarna hijau ini tiba-tiba berubah menjadi bercak-bercak putih panjang. Jadi kata kuncinya adalah bercak-bercak putih dan panjang, ini sejajar dengan tulang daun padi. Kalau ada seperti ini, maka itu diindikasikan, sekali lagi ya, itu diindikasikan kena hama putih itu. Nah, bagaimana cara mengendalikannya itu? Ini yang penting dan utama itu. Maka sahabat tani, satu cara untuk mengendalikan hama ini adalah ini. Petani kita, saya semuanya, kita sama-sama berbagi kan, harus pintar-pintar mengatur perairan. Ya, ternyata kuncinya ada di mekanisme pengairan itu. Ya.
selain faktor pengairan, ini biasanya hama ini juga disebabkan oleh pemilihan bibit yang kurang sesuai atau tidak tepat. Pemilihan bibit itu kan harus disesuaikan dengan kondisi iklim, ya. Juga mungkin keadaan dari kesuburan tanah kita. Ini salah satu cara untuk mengantisipasi supaya tanaman kita tidak terserang hama. Jadi kata kuncinya adalah pengairan dan pemilihan bibit, ya. Nah, setelah daun banyak yang memutih, ini kita harus segera membuangnya ini satu persatu agar tumbuh daun yang baru. Jadi itu salah satu cara yang mudah. Tapi kalau sudah banyak, ya cukup menyusahkan juga. Oleh karena penting kita untuk mengadakan pencegahan. Yuk mulai sekarang ya kita melihat hasil tanaman kita untuk mengetahui apakah terkena hama putih atau tidak. Ya, terima kasih, semoga yang singkat ini bisa memberikan wawasan kita, menambah ilmu kita sehingga kita menjadi petani-petani yang betul-betul bisa diandalkan. Petani sukses, negara kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.